Pengalaman ikut kelas virtual menulis di masa pandemi. Ketika semua orang bisa melakukan perjalanan, apakah cerita perjalanan masih diperlukan? Kalimat ini adalah kalimat pembuka dari sesi kelas virtual menulis perjalanan yang aku ikuti beberapa waktu lalu. Aku ikut beberapa kelas virtual yang ada karena pandemi. Pandemi COVID-19 yang memisahkan manusia satu dan lainnya secara fisik, malah membuat jarak semakin tak berarti. Meski secara fisik berjarak, tapi banyak hal yang bisa dilakukan bersama-sama dengan bantuan teknologi, seolah-olah jarak fisik bukanlah halangan. Salah satu contohnya adalah kelas virtual. Di masa pandemi ini, aku berkesempatan ikut kelas virtual menulis. Dua kelas virtual menulis yang aku ikuti, nggak akan mungkin aku datangi kalau virus corona nggak menyerang dunia. Nggak pernah terbayang dalam benakku aku bisa duduk satu kelas dengan manusia-manusia luar biasa dalam bidangnya. Aku duduk satu kelas dengan penulis yang karyanya sudah dijadikan beberapa buku dan bukunya difilmkan. Aku duduk satu kelas dengan penyanyi kenamaan yang lagunya didengar ribuan kali. Aku duduk satu kelas dengan editor banyak judul buku laris. Yang paling seru, aku duduk di kelas yang pengajarnya adalah penulis favoritku. Aku menduga, kalau pandemi nggak merajai dunia, penulis favorit mungkin akan mengadakan kelas menulis di salah satu ruang di ibu kota. Berhubung sebagian besar peserta workshop kemungkinan besar senggang di akhir minggu, jadwal workshop semestinya dilaksanakan di akhir minggu, yang bagi aku malah jadi hari kerja. Pergi ke ibu kota juga jadi PR tersendiri buat aku. Selain bayar untuk materi workshop, aku juga mesti bayar tiket untuk transportasi dan akomodasi menginap selama di ibu kota. Balik lagi ke kelas menulis, masih ingatkan kalimat pembuka yang aku katakan di atas. Kalimat nyelekit nan menggigit itu bikin nafsu belajar menulis cerita perjalanan keok. Ketika sudah banyak yang bisa jalan-jalan, ngapain lagi bikin cerita perjalanan? Tapi ada suara kecil di kepala berucap, kita nulis catatan perjalanan buat dokumentasi pribadi. Di tahun-tahun mendatang, kenangan-kenangan perjalanan dalam bentuk tulisan jadi kenang-kenangan yang nggak terlupakan. Dokumentasi tentang perjalanan, dalam bentuk tulisan, bila dibaca di kemudian hari jadi sesuatu yang berarti. Contohnya seperti yang terjadi hari ini, di masa pandemi, masa di mana tubuh fisik disarankan untuk nggak pergi-pergi, membaca tulisan perjalanan jadi hiburan tersendiri. Tapi kalau catatan perjalananmu bisa dinikmati orang lain, bisa jadi hiburan, bisa jadi inspirasi, bisa jadi bahan pertimbangan untuk yang membaca, bukannya lebih baik ya? Ingat lagi dong proses menulisnya. Nggak gampang kan? Kamu mesti duduk berjam-jam, mengingat perjalanan yang udah jadi kenangan, milih foto mana yang cocok untuk tulisan, mengubah kenangan abstrak menjadi lebih berbentuk, bentuk tulisan. Buat aku, membaca dan mendengar cerita perjalanan selalu meningkatkan hormon dopamin, hormon yang membuat bahagia. Aku merasa semangat, happy, dan imajinasiku menjadi liar. Seperti yang terjadi hari itu, setelah kalimat pertama di kelas virtual menulis cerita perjalanan yang membuat down, cerita perjalanan dibacakan. Cerita perjalanan Agustinus Wibowo, pengisi materi di kelas virtual menulis cerita perjalanan, saat sedang berjalan-jalan di Asia Timur menggugah semangatku untuk kembali belajar menulis. Aku selalu suka tulisan Mas Agus. Tulisan perjalanannya terasa berbeda dari penulis perjalanan kebanyakan. Aku mengira hal itu disebabkan karena negara tempat dia melakukan perjalanan adalah negara yang bukan jadi incaran turis pada umumnya. Aku membaca dan menikmati buku titik nol, garis batas, dan selimut debu. Aku merasa ikut Mas Agus bertualang di negeri perang. Aku bahkan rindu dengan lanjutannya, yang masih dalam proses penulisan katanya. Semua ceritanya punya objek, orang yang diceritakan di tempat Mas Agus melakukan perjalanan. Hari itu aku baru sadar, manusia-manusia yang ditemui Mas Agus dalam perjalanannya membentuk cerita yang menarik dan hidup. Ketika kita melakukan perjalanan, kita akan mendatangi tempat yang baru, yang asing. Di perjalanan, kita diajak untuk mengalami kebudayaan. Dengan mengalami kita belajar tentang kebudayaan. Melalui kebudayaan yang datang dari manusia, ada pesan untuk manusia juga. Sama seperti menulis fiksi, penulisan cerita perjalanan membutuhkan manusia sebagai objek. Objeknya tentu saja manusia yang kita temui di perjalanan. Manusia menggerakkan peristiwa. Peristiwa menjelaskan sebab dan akibat. Dari sana kita bisa mengambil kesimpulan yang akhirnya menjadi pesan bagi pembaca. Peristiwa ini jadi cerita. Cerita adalah hal asyik untuk dibaca dan dibicarakan. Proses menulis cerita perjalanan, yang kemudian disebut menulis non-fiksi kreatif, hampir sama seperti proses menulis fiksi. Inti cerita perjalanan adalah cerita. Jalan cerita yang menarik, jalan cerita yang menjelaskan karakter si pelaku, jalan cerita yang memikat hati dan bikin kita rela menghabiskan waktu sampai ke halaman akhir.
Kalau di kelasnya Mas Agustinus Wibowo aku belajar menulis non-fiksi kreatif, di mana aku belajar menuliskan fakta dan kebenaran dengan cara yang asyik. Di kelas yang lain aku belajar menulis cerita fiksi, di mana imajinasi dibebaskan melayang tinggi sesuka hati. Semuanya berawal dari ibu yang ternyata juga main Instagram. Ibu terhubung dengan akun Di Lestari dan membaca post tentang kelas menulis. Ibu menyarankan aku untuk ikut 3 kelas virtualnya. Ibu tahu aku selalu membaca tulisannya Mbak Di Lestari. Seri Supernova, Madre, Filosofi Kopi, Aroma Karsa adalah buku wajib baca buat aku. Tulisan Mbak Di ini selalu memikat, semacam ada pelet yang lengket. Pertemuan pertama di kelas Mbak Di sangat menggugah minat. Menulis fiksi terasa menyenangkan sekali. Kata Mbak Di, cerita yang bagus adalah cerita yang tamat. Hal pertama yang bisa kamu lakukan ketika ingin menulis adalah membuat jadwal kapan tulisanmu akan selesai. Aku suka dengan bagian Mbak Di mengubah persepsi. Kata birth date yang diartikan sebagai tanggal kelahiran, menggantikan kata deadline yang diartikan sebagai garis mati. Kata positif seperti birth date, tanggal di mana karya baru lahir lebih memberi energi positif alih-alih kata mati, deadline. Pertemuan pertama membawa sukacita. Di kelas kedua, kepala mulai pening dan berasap. Sembari mengingat materi dari kelas kedua, kepalaku mulai pening mikir enjelimetnya materi kelas kedua. Intinya adalah tentang cerita. Cerita adalah peristiwa yang menggerakkan karakter dari si tokoh, manusia. 11-12 dengan materi menulis non-fiksi kreatif ya. Untuk menulis manusia, aku sebaiknya memahami manusia. PR yang berat. Memahami diri sendiri aja masih jadi PR. Kelas ketiga makin bikin otak berasap. Materi tentang riset dan editing bikin geleng-geleng. Sama seperti materi menulis cerita perjalanan, ada bagian riset juga di sana. Riset sebelum melakukan perjalanan, riset saat perjalanan, dan riset pasca perjalanan saat proses menulis itu sendiri. Materi menulis non-fiksi kreatif dan menulis fiksi saling melengkapi. Aku menyimpulkan, tulisan yang menarik adalah tulisan yang bercerita. Tulisan perjalanan adalah tulisan tentang tempat yang punya cerita. Dalam satu cerita utuh biasanya 3 babak, setup, konflik, dan resolution. Kalau resolution dalam cerita fiksi merupakan penyelesaian konflik. Dalam cerita perjalanan ada kontemplasi. Kontemplasi adalah kesimpulan dari cerita perjalanan. Pelajaran apa yang bisa didapat dari perjalanan itu sendiri? Kontemplasi ini berisi pesan dari perjalanan itu sendiri. Di titik akhir video ini, aku menyimpulkan menulis adalah pekerjaan berat. Tapi kalau kata Mbak Di, untuk membuat ide datang, dan kembali datang, kamu harus punya perilaku yang membuat ide rela datang ke kepalamu. Kalau kamu ingin tetap melakukan perjalanan dan menulis cerita perjalanan, kamu harus lebih jeli menggali setiap makna dalam perjalanan itu sendiri. Sebagai informasi tambahan mengenai Agus Wibowo dan Dewi Lestari Simangunsong atau Di Lestari. Agustinus Wibowo adalah seorang penulis dan fotografer perjalanan Indonesia. Berawal dari seorang sarjana ilmu komputer di Universitas Tsinghua di Beijing, pada tahun 2005 Agustinus memulai petualangan perjalanan darat keliling Asia, berangkat dari China melintasi negara-negara Asia Selatan dan Asia Tengah, hingga menetap sebagai jurnalis foto di Afghanistan selama 3 tahun. Catatan perjalanannya menjadi pionir dalam penulisan narasi perjalanan dengan gaya non-fiksi kreatif di Indonesia. Buku pertamanya adalah Selimut Debu, Impian dan Kebanggaan dari Negeri Perang Afghanistan, 2010. Disusul dengan Garis Batas, Perjalanan di Negeri-Negeri Asia Tengah, 2011. Buku ketiganya, Titik Nol, Sebuah Makna Perjalanan, 2013, adalah sebuah catatan perjalanan dengan gaya penulisan yang orisinal dipadukan dengan memoir, telah diterbitkan dalam versi bahasa Inggris sebagai Ground Zero, When the Journey Takes You Home, 2015. Agustinus memiliki halaman web atau blog yang bisa kamu kunjungi di www.agustinuswibowo.com. Dewi Lestari Simangunsong akrab dengan nama Dewi Lestari, lahir di Bandung, tanggal 20 Januari tahun 1976. Lulusan jurusan Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Bandung yang lebih akrab dipanggil Di Lestari. Di tak hanya dikenal sebagai penyanyi. Namanya juga termasuk dalam jajaran penulis papan atas Indonesia. Karya pertamanya adalah novel trilogi Supernova yang kemudian melejitkan namanya menjadi lebih dikenal sebagai penulis ketimbang penyanyi. Seri Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh diterbitkan tahun 2001, menyusul kemudian seri Akar, tahun 2002, dan seri ketiga, Petir dirilis pada tahun 2005, di mana di dalamnya Di menambahkan 4 tokoh baru. Sebelum menerbitkan Supernova, sebenarnya Di kerap menulis di beberapa media, dan sepertinya menulis sudah menjadi bagian dari hidupnya.
Tak berhenti di Supernova Petir, tahun 2006 kembali menggebrak lewat buku kumpulan cerita, Filosofi Kopi, disusul kemudian dengan kumpulan 11 cerita dalam Rektoverso yang juga dikemas dengan bentuk lagu. Setelahnya, pada 2009 menerbitkan Perahu Kertas, dan disusul dengan Madre pada tahun 2011. Selain Perahu Kertas, karya Dewi lainnya yang akan diangkat ke layar lebar adalah Rektoverso dan Madre. Rektoverso merupakan film omnibus yang digarap oleh 5 sutradara berbeda yaitu Cathy Sharon, Olga Lydia, Marcella Zalianty, Rahel Maryam dan Happy Salma. 5 sutradara tersebut masing-masing akan menggarap film dari cerpen dalam buku Rektoverso yang berjudul Cicak di Dinding, Curhat Buat Sahabat, Malaikat Juga Tahu, Firasat dan Hanya Isyarat. Dilestari memiliki halaman web atau blog yang bisa kamu kunjungi di www.dilestari.com.